Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sukses luar biasa sahabat ASN Amanah. Jumpa lagi bersama Nes Agung Riyadi. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang tes wawasan kebangsaan untuk part 1, yaitu nasionalisme. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video yang bermanfaat selanjutnya. Mari kita simak teman-teman untuk pembahasan nasionalisme. Baik, nasionalisme teman-teman ini merupakan subtema di tes wawasan kebangsaan, dan teman-teman harus mempelajarinya dan nantinya teman-teman bisa memperoleh nilai 5 di setiap soalnya. ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas. Kemudian ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi teman-teman nanti untuk nasionalisme ini berkaitan dengan sila-sila, sila 1 sampai sila ke-5 Pancasila, yang nantinya teman-teman sebagai ASN, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN yang memiliki nasionalisme kuat ini adalah ASN yang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sila 1 sampai sila 5. Nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Makna nasionalisme secara politis merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara itu. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah teman-teman, mari kita lanjut ke soal-soal nasionalisme, di mana teman-teman silahkan menjawab agar teman-teman bisa sambil mempelajari. Soal nomor 1, pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. budaya, B. sosial, C. ekonomi, D. politik, atau E. hak asasi manusia. Akan teman-teman jawab dulu. Maka jawaban yang paling tepat adalah budaya. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Nasionalisme adalah suatu paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara dan bangsa. Merupakan pengertian nasionalisme menurut A. Aristoteles, B. Hans Kuhn, C. Insinyur Soekarno, D. Budi Utomo, atau E. H.O.S. Cokro Aminoto. Silakan teman-teman menjawab dulu pertanyaan nomor 2. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Hans Kuhn. Hans Kuhn mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi suatu individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Menurut Kuhn,
Dahulu kesetiaan orang tidak ditujukan kepada negara kebangsaan, melainkan ke berbagai macam bentuk kekuasaan sosial, organisasi politik atau raja feodal dan kesatuan ideologi seperti suku atau klan, negara kota atau raja feodal, kerajaan dinasti, gereja atau golongan keagamaan. Lanjut ke baik teman-teman, kita lanjut kepada soal nomor 3. Pada tanggal 20 Mei 1908 merupakan tanggal bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut didirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan nama A. Persatuan Pemuda Nasional, B. Tiga Serangkai, C. Budi Utomo, D. Indis Partai, E. Sarekat Dagang Islam. Silahkan teman-teman menjawab dulu pertanyaan nomor 3. Maka teman-teman jawabnya yang paling tepat adalah C. Budi Utomo. Kebangkitan nasional yang merupakan kebangkitan bangsa Indonesia yang mulai memiliki rasa kesadaran nasional ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 dan lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sikap nasionalisme telah ada sejak era sebelum kemerdekaan, ditandai dengan adanya pembentukan organisasi-organisasi oleh golongan terpelajar. Manakah yang termasuk pendiri Indis Partai yang juga disebut Tiga Serangkai? Silahkan teman-teman menjawab dulu pertanyaan nomor 4. Maka jawabnya adalah yang A teman-teman, Ernest Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Tiga serangkai pelopor nasionalisme Indonesia yaitu Ernest Dawes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara yang mendirikan Nasional Indis Partai, partai politik pertama di Hindia Belanda. Baik teman-teman, demikian tadi untuk ulasan subtema wawasan kebangsaan nasionalisme. Dan jangan lupa teman-teman tunggu video-video terbaru selanjutnya yang berkaitan dengan Permenpan nomor 821 tahun 2021 mengenai kisi-kisi di sekolah kedinasan maupun di CPNS tahun 2021 ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, dan salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.